Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dion Sudirman. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang pemilihan portofolio. Pemilihan portofolio ini tentu memiliki konsep dasar yang perlu tentunya kita ketahui untuk memahami pembentukan portofolio yang optimal. Di antaranya itu yang pertama ada portofolio efisien dan portofolio optimal. Dan yang kedua itu fungsi utilitas dan kurva indifferent. Dan yang ketiga itu aset berisiko dan aset bebas risiko. Langsung saja. Portofolio efisien. Nah, portofolio efisien ini tentu portofolio yang memaksimalkan return, yang tentunya juga diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau juga portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Nah, mengenai perilaku investor yang dalam pembuatan keputusan investasi diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko ataupun risk averse. Misalnya jika ada investasi A, returnnya 15% dan risikonya 7%. Dan investasi B, returnnya 15% dan risikonya 5%. Maka investor risk averse akan cenderung memilih investasi ke yang B. Nah, portofolio optimal ini merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien. Dan portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Di sini kita akan membahas fungsi utilitas. Nah, fungsi utilitas itu dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat returnnya yang diharapkan. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indifferent. Nah, mengenai kurva indifferent, itu sendiri menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return, harapan, dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Dan kemiringan ataupun dapat dikatakan sebagai slope. Positif kurva indifferent menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Nah, ini adalah kurva indifferent. Di sini ada bagian yang ini ada return harapan dan yang bawahnya itu adalah sebuah risiko. Dan di sini ada peningkatan utilitas. Di sini meningkat peningkatan utilitasnya. Bisa kita pahami. Nah, selanjutnya itu aset berisiko. Semakin enggan seorang investor terhadap risiko ataupun risk averse, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas risiko. Nah, aset bebas risiko itu sendiri itu aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contoh aset berisiko yaitu adalah saham. Nah, untuk aset yang bebas risiko ataupun risk-free asset merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varians return yang sama dengan 0. Contohnya yaitu obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI. Di sini ada model portofolio Markowitz. Apa itu model portofolio Markowitz? Ini merupakan sebuah teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi. Di antaranya di dalamnya itu mengandung yang pertama periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Nah, yang kedua itu tidak ada biaya transaksinya. Yang ketiga itu preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan resiko.
memilih portofolio optimal. Nah, tentunya ada permukaan efisien, yaitu ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Ini itu merupakan bagian yang mendominasi ataupun lebih baik titik-titik ininya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan resiko yang sama dibanding bagian lainnya. Nah, ini ada pemilihan portofolio yang itu didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan resiko yang ditunjukkan oleh kurva individu. Nah, seperti ini kurvanya, ada return yang diharapkan dan seperti yang tadi mengenai resiko, dan untuk gambarannya seperti ini. Bisa kita pahami bersama grafiknya. Memilih aset yang optimal, investor membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi aset. Dan keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi. Dan juga berapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut sebagai porsi dana ataupun bobot dana. Masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai 100%. Kelas aset adalah pengelompokan aset-aset yang berdasarkan jenis-jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas, ASI, emas, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh yaitu saham. Saham biasa dengan ekuitas domestik, kapitalisme besar, kapitalisasi kecil, ekuitas internasionalnya itu pasar modal negara maju, pasar modal berkembang. Untuk obligasi, dalamnya ada obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, rating A, rating BA, dan seterusnya. Dan ini adalah instrumen pasar uang. Itu dalamnya itu treasury bills, commercial paper, dan guaranteed investing contract. Nah, real estate itu modal Ventura. Mohon maaf. Kita lanjut mencari efisien frontier. Itu sebagai contoh ada 3 sekuritas sedang dipertimbangkan, yaitu 1 saham A, yang kedua itu saham B, yang ketiga itu saham C. Return harapan saham A adalah 14%, dan saham B adalah 8%, dan saham C adalah 20%. Anggap seorang investor ingin menciptakan sebuah portofolio yang mengandung ketiga saham ini dengan return harapan portofolio adalah 15,5%. Apa kombinasi untuk portofolio ini? Dengan membuat bobot portofolio untuk saham A adalah 0,45, saham B adalah 0,15, dan saham C adalah 0,4, investor dapat menghasilkan return portofolio sebesar 15,5%. Nah, untuk perhitungannya itu seperti ini. Nah, kita lanjut itu mencari efisien frontier. Berbagai kombinasi dapat diciptakan seperti pada tabel berikut ini. Kita pahami dulu kombinasi 1, 2, 3, dan 4. Ini ada WA itu bagian A, anggaplah kita bagian A, dan B, C, dan ini angka perhitungannya 15,5 sesuai yang telah kita tadi hitung pada perhitungan slide yang tadi. Nah, kita lanjut. Di samping keempat contoh kombinasi pada tabel, sebenarnya ada tidak terbatas kombinasi yang dapat menghasilkan return portofolio sebesar 15,5%. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah kombinasi atau bobot portofolio manakah yang terbaik? Jawaban untuk pertanyaan itu adalah memilih portofolio yang menghasilkan varian atau deviasi standar paling kecil. Secara matematis, masalah yang dihadapi investor dapat dinyatakan secara umum sebagai berikut. Pertama, minimalkan terlebih dahulu. Nah, dengan seperti ini.
Dan yang kedua itu dengan kendala. Nah, rumusnya seperti ini. Kita lanjut contohnya. Nah, di sini ada return harapan, itu memiliki 3 sub saham itu A, B, dan C. Nah, ada return harapan dan deviasi standarnya itu seperti ini. Pertama kita pahami dulu ini ya. Dan koefisien korelasinya yaitu yang ini. Lalu setelah itu kita lanjut. Pertama minimalkan terlebih dahulu. Nah, ini 0,6 dari mana? Ini merupakan salinan dari yang ada di tabel yang ini dari 6%. Nah, dan selanjutnya itu koefisien korelasinya juga dimasukkan ke sini ya. Dengan kendala maka dapat 1. Dan di sini saya membawakan contoh itu ada sejumlah teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 3 pendekatan yang paling umum digunakan adalah prosedur grafis, pemrograman kuadratik, dan kalkulus. Mungkin di video kali ini hanya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk apabila kurang jelas, boleh nanti kalian komen di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.